Sementara itu gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Ternyata gempa dong, ngesek gitu di kasur. Gila, Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara. Pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi, pukul 07.37 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan, Bolang, Mongondo, hingga Gorontalo, serta Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Orang pada keluar semua. Sementara itu, seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Permasyarakatan, Sulawesi Utara, di Jalan Stadion Kelabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung. Begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Iyo, gimana ketukos? Ya pemirsa, kita awali Indosiang dari gempa bumi sebesar magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Sulawesi pada pukul 07.37 waktu Indonesia bagian timur atau sekitar pukul 06.37 waktu Indonesia Barat. Warga sempat panik dengan guncangan yang cukup kuat. Menurut informasi dari BMKG, pusat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi di sekitar barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi di saat sebagian besar masyarakat di Gorontalo akan mulai beraktivitas. Gempa terjadi cukup lama, warga juga merasakan pusing akibat gempa. BMKG terus menginformasikan peringatan terkini tsunami dan gempa susulan. Diduga bersenggolan dengan truk air, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya satu orang menumpang tewas di tempat, satu orang lainnya luka parah. Lantas dan di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat motor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan satu orang tewas. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal,
YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Para penonton dan pebalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil amankan 2 joki bersama sepeda motornya. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temannya? Ada temennya situ. Aduh. Mana ya? Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.